Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bi qoulihi ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila akhiril ayat. Shadaqallahu azim. Pada kesempatan ini izinkan saya membahas tentang hakikat ayat yang berbunyi Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta. Kalimat Alhamdulillahi Alamin merupakan kalimat pujian yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita melihat suratul Fatihah setelah lafaz atau ayat Bismillahirrahmanirrahim, langsung kita dapatkan ayat yang berbunyi Alhamdulillahi Alamin, yaitu ayat yang berbentuk pujian. Maka betapa rahmannya dan betapa rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena telah menetapkan kalimat itu menjadi kalimat umum. Laki-laki boleh mengucapkan, perempuan boleh mengucapkan, yang muda boleh mengucapkan, yang tua boleh mengucapkan, dan tinggal kita mengucapkan kalimat itu, yaitu kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya beliau mengatakan, andaikan mau dikumpulkan orang-orang pintar, orang-orang profesor, bergelar S3, orang-orang cendekia dan seterusnya, untuk merangkai satu kalimat, untuk mengucapkan kalimat ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan sesungguhnya mereka itu tidak sanggup merangkai kalimat itu karena keterbatasan akal dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu. Maka betapa rahman dan betapa rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena telah menetapkan kalimat itu menjadi kalimat pujian. Tidak perlu lagi kita mengonsepnya, tetapi cukup kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin ketika kita mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah ketahui betapa banyaknya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau mau menghitung, jika engkau mau mengkalkulasi kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, la tuhsuha, seyakin-yakinnya Anda tidak mampu mengkalkulasinya, Anda tidak mampu menghitungnya. Masih perkataan Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, beliau mengatakan, kenikmatan-kenikmatan itu telah ada sebelum manusia ada. Apa maksudnya? Kenikmatan-kenikmatan itu telah ada sebelum manusia ada. Kita semua ketahui, ketika kita membuka kitab Qassul Quran karangan Profesor Dr. Nasirati dan kawan-kawan, di sana disebutkan bahwa ketika membaca ayat yang berbunyi fi sittati ayyamin tsumma stawa, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala melalui proses apa yang ada sekarang ini, yaitu sebanyak 6 hari. Kita semua ketahui 6 hari itu adalah hari Ahad, artinya 1, hari Senin artinya 2, Sulasa artinya 3, Arbi'a artinya 4, Al-Khamis artinya 5. Jumat disebut dengan Sayyidil Ayyam. Kenapa? Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam. Maka disebut dengan Sayyidil Ayyam karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat dan merupakan ciptaan yang terakhir daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau kita melihat hari-hari yang ada, hari Ahad dan hari Senin,
yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang namanya langit. Senin dan Selasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang namanya langit, bumi. Lalu Rabu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, Rabu dan Kamis Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa yang disebut dengan segala isi dari bumi ini. Segala isi daripada bumi ini ataupun daripada langit dan bumi, baik itu berbentuk hewan, baik itu berbentuk pepohonan, berbentuk apa yang namanya laut, apa yang namanya gunung, apa yang namanya sungai, semuanya ini diproses pada hari Rabu dan Kamis. Nah, di penghujung daripada hari Kamis dan Jumat disebut dengan Sayyidil Ayyam karena disitulah proses penciptaan Nabi Adam, yaitu hari Jumat, maka disebut dengan Sayyidil Ayyam. Tanpa memperpanjang, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, telah sempurna penciptaan jasadnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepada Nabi Adam, yang mana disebutkan dalam kitab Qasasul Quran bahwa ketika wanufikha min ruhihi, ketika ditiupkan ruh kepada Nabi Adam, itu melalui bagian atas. Melalui bagian atas yang disebut dengan ubun-ubun. Di sana disebutkan bahwa ada 3 proses ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepada Nabi Adam. Proses yang pertama, ketika ruh itu ditiup pertama kali melalui ubun-ubun, yatagalgal sampai batasan telinga dan mata. Sampai telinga dan mata. Maka pada diri manusia, yang paling pertama berfungsi pada diri manusia adalah mata dan telinganya. Mata dan telinga. Olehnya itu, kita bisa buktikan, di setiap kali kita mendapatkan satu maklumat, satu informasi, pasti kita mengetahui melalui mata, ataupun kita melalui telinga. Maka Rasulullah SAW menjadikan sunnah setiap bayi yang baru lahir diperdengarkan kalimat tauhid, ya diazankan, ya diqomatkan. Lalu proses kedua, ketika ruh itu masuk yatagawgal hatta al-khandar, sampai ke tenggorokan. Apa yang terjadi pada diri Nabi Adam pada masa itu? Fal atasah, Nabi Adam bersin. Apa yang diucapkan oleh seseorang ketika ia bersin? Ia mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka dapat dipahami bahwa kalimat yang paling pertama yang diucapkan oleh Nabi Adam adalah kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin ketika ia bersin, lalu dijawab oleh malaikat beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa itu dengan kalimat Yarhamukallah. Maka dapat disimpulkan bahwa ucapan atau lafaz yang paling pertama yang diucapkan oleh manusia, ya oleh Nabi Adam, yaitu kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Olehnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga menjadikan kalimat pembuka pada Al-Quran, yaitu kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang terdapat dalam suratul Fatihah. Olehnya itu, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang selalu hamidin, hamba yang selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jika kita mau menghitungnya, kita tidak mampu mengkalkulasinya, kita tidak mampu menghitungnya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, jika engkau mensyukuri nikmatku, saya akan menambahkannya. Tetapi jika engkau kufur, maka laknatku atau asapku akan lebih pedih. Olehnya itu, sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang hamidin, hamba yang selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, baik kepada saya pribadi dan kepada seluruh yang mendengarkan. Saya akhiri dengan ucapan wa atrukukum fi riayatillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.